Well, hello, hai, ketemu lagi sama aku, Dexta Tarot, apa kabar? Aku mohon maaf untuk 3 hari terakhir ini aku nggak aktif di mana-mana karena aku lagi sakit. Kalau kalian bisa dengar suaraku, lumayan masih kelihatan bindeng sama ini ya, sama sereknya. Jadi buat kalian yang aku nggak tahu kalau daerah lain gimana, cuman daerah Jabodetabek tuh belakangan ini panas hujan, dan aku kehujanan jadi langsung drop, langsung pusing, sakit tenggorokan, batuk, pilek, demam. Tapi sekarang udah membaik. Jadi terima kasih buat kalian udah menunggu. Sekarang aku mau bacain prediksi bulan Juni untuk Taurus Juni 2022. Oke? Seperti kan ngomongnya nggak jelas banget nih. Seperti biasa, bacaan ini aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kehidupan kalian secara umum, secara general. Yang kedua adalah love life, relationship. Ketiga karir keuangan, dan keempat adalah advice buat kalian. Oke? Bacaan ini sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. By the way, please dukung aku dengan follow Instagram aku sama TikTok aku ya @dextratarot ya. Karena di sana aku suka bikin konten-konten menarik dan suka bikin free reading juga, live reading di sana ya. Kalau kalian mau Taurus 2022 Juni. Kalau kalian mau personal reading bisa juga langsung DM aja, follow dan DM Instagram aku @dextratarot. Oke? Aduh, jatuh-jatuh lah semua. Alright. Kita pertama punya exchanging gifts. Aku suka banget deh lilin. Nah, ini salah satu bau favoritku, rose water dan ivy. Kita ada come together. Dari angka kita ada 9, 8, mungkin 9 atau 8 Juni. Itu jadi waktu yang penting buat kalian ya. Ada changing gifts, ada envy. Wow, ini awal-awal bagus, ke belakang kenapa ada mengiri-mengiri nih. Taurus 2022 Juni ya. Ada community. Alright. Kita pakai Tilly Fortune cards-nya. Tilly Fortune cards, kita ada apa nih untuk kalian? I need 2 more cards please. No, kebanyakan. For Taurus Juni 2022 ya. Kemudian tarotnya kita ada Ten of Wands. Oh, this is so nice. Ten of Wands, habis exchanging gifts ya. Kita punya Seven of Wands dan ada Ace of Coins. Oke, di sini kita ada exchanging gifts, ada come together, ada envy, ada community. Kita punya Ten of Wands, Seven of Wands, Ace of Coins. Yang kecil-kecil kita ada crab, ada clouds, sama kangaroo. Jadi kalau awal-awal bulan Juni ya, Taurus sekalian cintaku sayangku, di sini exchanging gifts sama Ten of Wands. Aku rasa gini sih, ini salah satu blessing kamu ya. Di awal-awal bulan Juni kalau misalnya kamu ngerasa kayak capek atau kayak bebannya berlebihan banget, di sini menariknya kamu akan dihadirkan orang-orang yang memang bisa bantu kamu gitu loh, bisa kayak bertukar apa sih pendapat, opini, bisa berkeluh kesah di sini, dan kamu nggak cuma curhat tapi dapat sesuatu dari situ gitu loh. Kamu ya dengan Ten of Wands berarti kan 10 itu terakhir ya, dari angka 1 sampai 10, 10 terakhir di tarot. Artinya beban yang selama ini sedang kamu pikul itu akan segera selesai di awal bulan Juni. Gitu ya. Terutama kan kamu dibantu sama orang ini nih. Nih, orang yang menurut kamu kayaknya nggak mungkin deket tapi ternyata malah deket. Gitu. Anyway, sekarang kita masih ini ya, masih Mercury retrograde. Jadi wajar banget kalau masih ada miskom sama orang-orang sekitar kita. Jadi saran aku adalah lebih patient dan lebih sabar dan lebih pelan-pelan kalau mau ngomong gitu. Oke? Dan ini Mercury retrograde-nya udah mulai dari 10 Mei sampai 3 Juni. Kalian bisa Google lebih lanjut lagi. Jadi mungkin salah satu penyebab yang bikin berantemnya itu sih gara-gara, bukan berantem ya, bikin bebannya adalah karena itu tadi komunikasi yang kurang lancar sih. Hati-hati juga ketika bikin deals ya. Itu harus hati-hati nih. Tekan kontak juga harus hati-hati banget, dipelajari lebih-lebih karena kemungkinan untuk miskom tuh ada. Terus juga di backup apa namanya, kalian punya memori segala macam karena bisa aja hilang. Kemudian di sini ada come together sama Seven of Wands. Usahakan jangan sia-sia sih ya, Taurus.
Kalau kalian ngerasa kalian cukup, misalkan berhadapan sama seseorang atau sama sesuatu, dan kalian tuh kayak bernegosiasi, aku rasa di bulan Juni ini kalian akan tetap jadi diri kalian yang cukup keras kepala ya Banteng ya. Kalian akan sangat-sangat defensif dan akan sangat-sangat kayak ya udah ini pendirian gue, lu mau atau enggak diserang, tapi ternyata kamu yang bakal menang. Malah kamu yang menang, atau bahkan yang tadi kalian nggak cocok nih malah malah menyatu di sini tuh. Lihat nggak sih? Malah menyatu di sini, malah menghasilkan suatu kesepakatan yang sama-sama win-win solution di sini. Kalau misalnya ngomongin tentang hal yang lain, aku ngerasa beberapa dari Taurus akhirnya hamil di bulan Juni ya. Nih, kayak ada crib, dan ini juga diperjelas dengan ini. Tuh, birth or conception of a child or enterprise. Bulan Juli ini entah antara hamil atau melahirkan, ya, itu akan terjadi di bulan Juni ini. Ini juga ngomongin tentang kelahiran suatu project sih nih ya, nyambung nih. Diperkuat nih, kayak kuat banget nih di bulan Juni. Kelahiran suatu project atau deals atau bisnis atau apa nih, itu bakal terjadi di bulan Juli. Dan ini nggak sendirian nih. Dari tadi kalau kita perhatiin ya, ini berdua gitu loh. Jadi kamu akan ada tim di sini. Oke? Secara angka, secara tanggal mungkin angka 8, 9, 27, 25 itu angka penting buat kamu. Kemudian nah, hasil kalian kerjasama ini sifatnya jangka panjang sih. Ini juga ngomongin gimana love life kalian akan bersatu ya di bulan Juni, Taurus, kalau kalian sedang nunggu itu. Dan itu sifatnya jangka panjang nih. Ini ngomong tentang deal sih memang nih, kerjasama, project, kontrak gitu ya. Ada kayak bibit-bibit uang gitu loh yang kamu tunggu, itu akhirnya akan muncul bau-baunya nih di bulan Juni. Kalau in relationship juga, kalau ngomong tentang hubungan juga, ini akan makin klop gitu, akan makin kayak grounded gitu. Tapi mungkin ada masalah sedikit ya di akhir-akhir menjelang akhir bulan Juni. Kita ada cloud sama envy di sini. Mungkin kamu akan dihadapkan dengan rasa jealous, rasa cemburu, entah ngomongin tentang kerjaan atau tentang pasangan ya. Dan percayalah, dengan kartu clouds ini artinya sebenarnya kamu cemburunya ini tidak berdasar. Karena cemburunya ini tuh sebenarnya ada fakta-fakta yang belum kamu tahu gitu. Jadi sebaiknya sebelum kamu marah-marah atau sebelum kamu memvonis seseorang, itu sebaiknya kamu cari tahu dulu seinti-intinya, sedetail mungkin. Ini cuma masalah sementara dong kok, temporary. Terus kita juga punya kangaroo di sini, unsettled charms, need to plan ahead. Ini kayak semacam nasihat sampingan ya, untuk kayak merencanakan semuanya gitu loh ke depannya, ya. Rencanakan baik-baik. Di sini ada community juga, jadi hubungan kamu sama orang sekeliling kamu tuh akan baik-baik aja sih untuk bulan Juni ya. Akan selalu ada orang yang kayak nyelamatin kamu. Terus kamu juga akan dikelilingi dengan good time ya di bulan Juni nih, entah sama keluarga, sama pacar, sama pasangan, atau sama teman-teman. Itu akan penuh dengan rainbows kayak gini sih. Kesulitan apapun kamu akan ketemu jalan, dan kesulitan apapun, segelap apapun, akan selalu ada kayak cahaya yang kayak nuntun kamu gitu loh. Kamu akan diliputi akan dikelilingi sama orang-orang baik dengan waktu yang menyenangkan di bulan Juni sih secara umum gitu ya. Akan kayak nyantai sih, terbang sini, happy gitu. Taurus, ada alasan kenapa aku mood banget bacain Taurus deh, karena memang lagi bagus banget moodnya, dan I need this. Oke, kita next ya, kita ke relationship kalian Taurus. Kayak ini bacaannya ke belakang bakal bagus deh, amin. Aku tuh kalau bacain personal reading ya, sebanyak ini kartu yang ku buka, dan sangat affordable. Ayo follow Instagram dan TikTok aku. Tanya-tanya juga kalau personal reading. Sekarang kita ke relationship kalian ya Taurus ya, Juni 2022. Taurus relationship. Kita ada co-create. Sadar nggak sih tadi kartu pertama juga ngomongin tentang exchange ya, dari dua latar belakang yang berbeda gitu. Jadi kayak semacam orang yang kamu ajak kerja sama nih, kayaknya bisa jadi pasangan kamu nih. Ada bumbu-bumbu kesana nih, ada bau-baunya kesana nih. Yang kedua kita ada goblins kebalik. Bagus sih. Kalau goblins kebalik artinya kamu ngerasa bahwa orang yang datang ini kayaknya beda banget kan, kayak latar belakang berbeda, mungkin dari secara aku nggak suka ngomong kasta sih, cuman secara kasta sosial mungkin beda, atau latar belakang beda banget gitu loh, dan bikin kamu wajarnya tuh biasanya orang-orang tuh kayak bakal mundur karena cukup nggak pede, tapi kamu sudah belajar ini di masa lalu, dan akhirnya kamu coba lebih percaya sama kemungkinan yang ada di depan mata daripada kayak yang pikiran-pikiran overthinking gitu loh. Jadi ketika kamu dihadapkan dengan yang seperti ini, kamu malah kayak makin yakin gitu loh.
Kayak udah, gue disukain sama dia dan gue suka sama dia, kita cocok, ya udah. Perbedaan itu hanya akan jadi kayak pemanis sebenarnya, malah membuat hubungan kalian makin indah di sini. Karena malah makin pede sih aku lihat ya. Jadi kayak ya udah, fokus sama apa yang depan mata dan apa yang bisa bisa perbaiki gitu, yang bisa diperbaiki dan bisa apa namanya, bisa dilihat baiknya gitu loh. Dan di sini ada this could be the one. Kamu jadi mikir, oke, ini lancar-lancar aja, gue ngerasa nyaman, kayak memang dia deh jodohku gitu. Memang kamu udah ketemu kok sama pasangan kamu yang kamu cari sebenarnya, ya. Tapi kita di sini ada deceit. Oke. Ini kan bacaannya ini ya general, jadi bisa cocok sama kan, bisa juga enggak. Tapi dengan kartu deceit dan healing family issue, ini artinya ini kayaknya ini yang bikin kamu nggak pede tadi sebenarnya karena keluarga juga sih, karena latar belakang keluarga juga ya. Nah, deceit ini ya, beberapa dari kalian tuh bakal berhadapan dengan kebohongan sih. Entah kalian menemukan kebohongan itu akhirnya kalian tahu, atau akhirnya kayak kalian tuh sadar kalau memang lagi dibohongin gitu loh. Nah, ya kan? Kalau seandainya kamu nggak suka dengan dia yang bohong-bohong ini, entah bohongin punya pacar lagi atau bohong dalam bentuk apapun ya, pastikan kamu ungkapkan perasaan kamu gitu loh. Jadi jangan diam-diam aja, ungkapkan aja kalau memang kamu nggak suka. Kalau memang kamu suka, itu tuh diungkapin semuanya. Ya kelihatan dari ini, express your love. Kalau misalnya hubungan kamu berhubungan sama keluarga, aku rasa ini juga akan jadi semacam tantangan tersendiri ya. Percintaan kalian tuh ada pengaruh keluarga sih. Mungkin jadi terhambat, mungkin bohong ya gara-gara masalah keluarga juga atau kayak gimana. Yang pasti keluarga itu akan jadi banyak memberikan pengaruh sama hubungan kamu sama dia gitu loh. Ya jadi sabar-sabar aja. Alright, seperti biasa kepotong sama azan ya cinta. Oke, kita dari tarotnya. Love life, relationship kalian ya. Kita punya Page of Cups, Five of Coins, sama dapat 2. Oke. Oke, ini udah kebaca di sini sih. Untuk kalian ya, beberapa memang yang tadi orangnya beda tadi tuh, orang dengan latar belakang beda tadi tuh, bakal nggak kalian usir sih, tapi kalian perhatikan dari jauh. Nggak dari jauh juga sih, perhatikan kayak sejangkauan tangan gitu loh, kayak gini tuh. Nggak didekatkan ke hati juga, ya. Kalian juga cukup percaya diri, tapi juga nggak mau langsung tiba-tiba gitu loh. Jadi bener-bener kayak mungkin dideketin, cuman nggak yang bener-bener ditunjukin gitu loh, ya. Oke. Karena ini general reading ya, jadi ini energinya kebagi-bagi sih kalau ngomongin tentang love life. Soalnya kita ada Five of Coins, kemungkinan ada hubungannya sama healing family issue tadi ya. Terutama buat kalian nih yang memang kalau berhubungan butuh uang. Ya iyalah butuh uang lah ya. Tapi maksudku adalah kalau memang kalian harus bikin prioritas antara keluarga dan pasangan ya. Kayaknya bakal banyak yang memprioritaskan keluarga dulu gitu loh. Akhirnya uang yang ada ini memang hanya untuk keluarga dan gak cukup untuk pacaran atau untuk pasangan. Itu yang mungkin ngerasa antara kamu yang diprotes sama pasangan kamu, ya atau kamu ngerasa ya ini kurang banget nih, kayak nggak bisa ngabisin waktu banyak sama pasangan ya karena duitnya nggak ada gitu loh. Ya memang kayaknya untuk bulan ini, bulan Juni, fokusin ke keluarga dulu deh, terusin dulu ke situ. Nah, abis itu di sini ada deceit kan, ada yang bohong. Mungkin gara-gara ini juga, entah kamu dibohongin atau kamu menemukan apa ya, udah curiga ya. Jadi antara langsung ketahuan atau nggak ketahuan nih. Nah nanti kalau misalnya langsung ketahuan, itu tuh bener-bener langsung kamu hunus gitu loh pakai pedang tuh, kayak di-cut, dibelek apa yang kamu bohong gitu, apa yang kamu tutupin selama ini. Mungkin beberapa dari kalian tuh bakal sedih sih karena fakta yang terungkap itu bikin kalian kecewa sama nih orang. Tapi sebenarnya kalau aku lihat kekecewaan ini nggak buruk-buruk banget sih. Dia punya alasan kenapa dia nutupin ini gitu. Jadi kalau kita perhatikan ini kan cupsnya yang tumpah 3, yang ada masih 2 kan, yang masih berdiri tegak. Nah ini mungkin kalian daripada terlalu sama rasa-rasa sedih-sedih ini, galau-galau, mendingan coba fokus ke sini sama apa yang masih bisa diperbaiki. Ya, selama kalian bisa mengungkapkan isi hati kalian dengan baik, bisa mengkomunikasikan dengan baik, aku rasa kayak nggak apa-apa sih. Ya, oke. Oke, sekarang kita ke kerjaan kalian. Taurus ya, Juni 2022 langsung dapat. Di awal bulan Juni kalian langsung dapat tantangan nih dari bos atau dari lingkungan kerja kalian. Bakal dapat tantangan.
Kamu diminta untuk keluar dari zona nyaman kamu. Nah, tantangan ini memang sifatnya baru ya, makanya kamu tuh harus belajar banyak sih. Jangan malu untuk belajar dari siapapun. Walaupun dari orang atau hal yang kayaknya, nyeh apaan nih, kayak nggak penting banget gitu kan. Tapi ini adalah kayak angin segar gitu loh, berita baik. Aku rasa kalau kamu ambil kesempatan ini dan kamu mau belajar ya, kamu nggak cuma membuka kamu punya pikiran, tapi itu juga akan membuka kesempatan-kesempatan dan rezeki-rezeki baru gitu yang datang ke kamu. Bulan Juni adalah saat yang tepat untuk kamu belajar hal baru ya, mencoba hal baru, kan? Tuh, akan membawakan kamu kebahagiaan nih, atau apa sih namanya? Lihat tuh, pada kembang-kembang kan, ke apa sebutannya sih, abundance apa sih bahasa Indonesia? Keberlimpahan gitu. Cuman catatannya di sini adalah jangan selalu membandingkan sama orang lain ya sayang ya. Kamu yang ngatur nih, kamu yang ngatur bagaimana kamu merasakan. Mau orang lain pamer-pamer, kalau kamu bisa mengatur kamu bagaimana bersikap dan menyikapi itu, ya, merespon dan menyikapi itu, aku rasa kamu akan baik-baik aja. Perhatikan, ini di dalam gate ini tuh semua bermekaran gitu loh. Jadi kayak kamu tuh uang secara umum kamu aman banget ya, dapat kesempatan belajar, nggak semua orang dapat kesempatan kayak gitu. Nggak usah membandingkan sama orang lain, siapa tahu itu cuma di sosial media aja gitu loh. Beneran deh, hari gini lagi sosial media kayak cakep-cakep banget. Lalu kita ada birth. Oke, ini nyambung nih sama bacaan pertama. Ini memang kayaknya hubungan sama kerjaan kamu deh. Kamu akan melahirkan sesuatu sih di sini, ya. Bisnis baru, project baru. Nah tuh, langsung dapat the emperor dan the chariot. Kamu bakal diminta untuk memimpin. Wah, Allah, Taurus. Please percaya dirilah. Percaya dirilah. Kamu punya kemampuan, makanya kamu ada di posisi ini sekarang. Nah, ini juga terbukti ya sama the emperor ini. Kamu diminta untuk memimpin. Mungkin pada awal kamu nggak mau dan nggak suka, cuman kayak ambil kesempatan aja, tinggal belajar sambil bermain ya, emang bobo, belajar sambil kayak apa ya, trial trial error gitu loh, learning by doing sih, belajar sambil dilakukan. Dan aku rasa nanti memang cukup overwhelming ya, karena kamu langsung diminta langsung lari, baru masuk langsung lari. Tapi selama kamu mau belajar, aku rasa baik-baik aja. Mungkin kamu ngerasa nggak fair ya, karena kamu masuk langsung lari gitu, dan kamu bandingkan sama orang-orang yang mungkin di bawah kamu ya, yang tugas job desk tuh dikit tapi kayak mantap, kepotong mulu saya. Jadi yang tadi aku bilang tuh, jadi mungkin di sini kamu ngerasa ngiri sama orang-orang di bawah kamu yang mungkin kayak job desk-nya itu nggak seberapa, cuman kayak gajinya nggak jauh beda gitu. Cuma percayalah, mungkin ya bentuknya nggak uang sih sayang, tapi kesempatan, kemampuan, pengalaman juga. Dan yang terakhir ada judgment. Iya, iya. Kamu akan ada di posisi dimana kamu bakal dijudge sama banyak orang, bakal dilihat performanya seperti apa, bakal jadi panutan banget. Tapi di satu sisi kamu juga punya kuasa, punya power untuk kayak ngatur-ngatur orang banyak ini gitu, bener-bener kayak diatur gitu. Dan orang-orang bakal dengerin kamu punya panggilan, kamu punya ide, itu mantep. Nah, menariknya juga di sini adalah kartu major semua. Jadi kayaknya di bulan ini itu topik yang ada buat Taurus adalah tentang karir dan keuangan ya. Ini saatnya ini banget kamu nih. Saat ini banget tuh apa sih ngomongnya? Ini saatnya karir dan keuangan kamu berkembang sih di bulan Juni ini. Mantap. Sekarang kita masuk ke advice ya buat kamu Taurus bulan Juni 2022. Kita punya The Answers Unit Are Coming. Jawaban dari pertanyaan kamu akhir terjawab di bulan Juni. Yang kedua, you and your loved ones are safe. Kamu dan pasangan kamu akan selalu dilindungi. Selalu dilindungi. Kemudian ada believe in the impossible. Percaya sama yang gak mungkin ya, say. Sambil doa aja. Kita gak pernah tahu apa yang rencana sama Tuhan. Jadi percaya aja. Sambil doa, sambil manifestasi. Kemudian kita ada forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Memaafkan. Aku sadari bahwa dengan kita mempertahankan kebencian itu hanya akan ngeblok kita punya energi baik dan energi cinta, kasih sayang ya. Ini nyambung buat kalian yang tadi kayaknya dibohongin sama orang tadi tuh. Coba bisa lebih memaafkan. Kemudian ini mind. You are the master of your inner world and you decide how the outer world affects you. Cultivate a calm inner state. Kamu adalah master atau kamu adalah empunya pikiran kamu atau sesuatu yang ada dalam diri kamu. Kamu yang menentukan bagaimana kamu bereaksi. Nah, ini nyambung kan sama bacaanku tadi? Jadi hadapi apapun yang terjadi di bulan Juni ini dengan kalem, dengan tenang. Gitu. Ini kartu terakhir ya. Sebelum aku akhiri ini, kita ada sacrifice.
atau pengorbanan. Kadang kalau kita berpasrah itu tuh menyakitkan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu memotong hal-hal yang memang nggak baik buat kita, dari ilusi, obsesi sampai kecanduan gitu loh. Ya, jadi percaya aja kalau misal kamu ditunjukkan jeleknya orang dan akhirnya kamu memutuskan untuk cut sama dia, itu artinya Tuhan masih sayang sama kamu, universe masih sayang sama kamu, karena kamu lagi-lagi digiring gitu loh, digiring ke jalan yang tepat, ke orang yang tepat. Gitu Taurus, mantap nggak tuh bacanya? Gila sih, ini karir keuangan kamu bakal gemilang banget di bulan Juni ya. Kalau kalian suka videonya, please like, comment, subscribe, dan kalau kalian mau personal reading bisa langsung DM aja, follow Instagram aku, dan DM Instagram aku @dextratarot, ada di description box di bawah. Juga please follow TikTok aku juga ya. Oke, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye Taurus, stay safe.